Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan terus menyertai kami. Kehidupan kami dipelihara, kami lindungi, kami dijagai oleh Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka firman Tuhan. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Mika pasal 6 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sedang membaca buku yang ini. Saat ini saya sedang baca buku ini. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, belum lama diterjemahkan. Nah, terjemahan atau judul asli dari buku ini adalah The Trellis and the Vine atau Terali dan Anggur. Nah, penulis buku ini memberikan satu ilustrasi yang sangat baik ketika dia menggambarkan kondisi gereja hari ini, saudara-saudara. Ia menceritakan bahwa ada satu terali yang biasanya digunakan untuk menanam buah anggur. Terali itu sangat indah sekali. Desainnya sangat bagus sekali. Nah, saudara-saudara, terali ini sangat kokoh. Catnya masih sangat mengkilap sekali. Tetapi tidak ada anggur di sana. Tanah di sekitar terali itu kering kerontang. Tidak ada tanaman. Gersang di sana. Nah, ada terali yang lain, saudara-saudara. Teralinya sudah berkarat. Catnya sudah luntur. Bahkan hampir tidak kelihatan. Sama sekali tidak ada keindahan di terali itu, saudara-saudara. Tetapi terali yang jelek itu dipenuhi dengan anggur. Sangat rimbun daunnya, buahnya sangat banyak, dan rasa anggurnya itu enak di lidah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian penulis buku ini menjelaskan bahwa kebanyakan gereja hari ini lebih mirip dengan cerita yang pertama, yakni mengutamakan terali. Keren gedungnya, lengkap peralatannya, mewah dan megah perayaan-perayaannya. Banyak hartanya, fasilitasnya lengkap. Tetapi kerohanian pemimpin gereja dan jemaatnya kering kerontang. Tidak ada pertumbuhan rohani di sana. Nah, mengapa demikian saudara-saudara? Karena fokus pelayanan dari banyak gereja hari ini adalah terali. Sekali lagi terali. Dana dan tenaga dicurahkan untuk membuat terali. Maksudnya apa? Pelayanan kita berorientasi kepada membangun gedung, menyiapkan sarana prasarana, membuat perayaan-perayaan yang megah, dan investasi harta benda. Tetapi karakter dan spiritualitas pemimpin gereja beserta jemaatnya kering kerontang, tidak bertumbuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seharusnya menurut sang penulis, pelayanan gereja adalah seperti cerita yang kedua. Fokus pelayanan kita adalah tanamannya, adalah anggurnya atau orangnya. Fokus pelayanan kita pertumbuhan spiritual dan karakternya. Seharusnya pemuridan dan pertumbuhan terus berlipat ganda. Seharusnya jemaatnya terus semakin mencintai Tuhan. Seharusnya para pemimpinnya menjadi teladan. Seharusnya kehidupan gereja kita berbuah seperti anggur yang ditanam dengan subur. Ketika tanaman anggur terus menjalar dan menghasilkan buah,
Disitulah kita mungkin perlu membenahi teralinya supaya tanaman anggur itu bisa kokoh dan terus bertumbuh. Tetapi saudara-saudara, orientasi pelayanan gereja bukan pada terali, tetapi pada orangnya, kepada jemaatnya, kepada spiritualitas dan pertumbuhan karakternya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu pola pikir inilah yang harus kita miliki. Dan inilah perintah Tuhan yang paling agung. Amanat agung Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga adalah membuat pemuridan, melakukan pemuridan, bukan membuat gedung. Amanat agung adalah tentang misi dan penginjilan, bukan perayaan pesta yang besar-besaran. Amanat agung adalah menjadikan pribadi seperti Kristus, bukan memperindah fasilitas. Amanat agung adalah tentang investasi spiritualitas dan kualitas hidup, bukan investasi harta benda milik gereja. Ketika Yesus datang kedua kalinya, saudara-saudara, ketika ia akan datang, Tuhan Yesus tidak akan bertanya mengenai mewahnya gereja, lengkapnya fasilitas, bagaimana seramai apa acara perayaannya. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, seperti yang dicatat dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena itu saudara, sebagai gereja, marilah kita mengutamakan pertumbuhan kerohanian dan karakter kita. Kerohanian yang sehat, menghasilkan buah-buah roh yang kemudian buahnya bisa dinikmati banyak orang. Dengan demikian saudara-saudara, kebaikan dan kehidupan kekristenan dapat dicicipi oleh banyak orang, menjadi buah yang manis dan menjadi berkat. Hanya dengan kerohanian yang sehat, mengalir kehidupan dan karakter seperti Kristus, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk hidup, mengutamakan hal-hal, kualitas hidup, karakter seperti Kristus, pertumbuhan rohani yang sehat, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berpadanan dengan yang Engkau inginkan. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara. Mari kita mengutamakan kualitas hidup, kualitas kekristenan, pertumbuhan kerohanian, sehingga kehidupan kita boleh berbuah dan menjadi berkat. Amin.